Oke, baik di sini kita bisa lihat kita menggunakan alamat sel semi absolut. Nah, tadi kan sudah saya jelaskan atau kita bahas bahwa alamat sel semi absolut itu adalah alamat yang di lock atau alamat yang dikunci baris atau kolomnya saja. Nah, sekarang kita coba lihat ya, ketika kita tarik ke kanan secara horizontal ya, ada nggak alamat sel yang tidak berubah? Ya. Ada ya, yaitu apa kira-kira? Yaitu adalah alamat sel ya. Yang mana? B5, betul sekali. Nah, berarti alamat sel itu adalah alamat yang dikunci. Ya. Nah, sekarang kita tarik per kolom ke bawah. Nah, ada nggak alamat sel yang tidak berubah? Ada, yaitu adalah C4. Nah, itu adalah alamat sel yang dikunci. Nah, jadi ketika kita menggunakan alamat sel semi absolut, itu adalah salah satunya yang dikunci. Bukan kedua-duanya. Kalau dua-duanya dikunci berarti adalah alamat sel absolut. Oke. Baik, ya. Nah, itu adalah penjelasan ya terkait dengan alamat sel. Ya. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam materi berikutnya, yaitu adalah fungsi teks. Baik, kita akan lanjut ke materi berikutnya, yaitu adalah fungsi teks. Ya. Sebenarnya fungsi teks ini ada banyak, ya. Mana ada beberapa yang famous atau yang paling sering dipakai, ya, yaitu adalah ada 3 buah. Yang pertama adalah fungsi text left, kemudian right, dan juga min. Ya. Nah, kita akan lihat ya yang disebut dengan fungsi text left itu adalah berarti left, dari katanya sudah jelas, left kiri berarti, yaitu adalah sebuah fungsi yang digunakan untuk mengambil sebagian karakter dari sebelah kiri. Ya. Nah, rumusnya seperti apa ya? Rumusnya sebenarnya tidak perlu kita hafalkan karena di sini nanti saya akan bagikan clue-nya atau penggunaan untuk rumus ini seperti apa ya. Untuk umumnya adalah sama dengan left ya, kurung buka ya, teks ya. Teks di sini adalah bisa berupa string teks atau disebut dengan alamat sel ya, koma atau titik koma, kemudian number karakter ya. Nah, number karakter ini adalah jumlah karakter atau jumlah digit yang akan kita ambil. Berarti karena kamu menggunakan fungsi left, berarti kita ngambil dari sebelah. Ya. Nah, contohnya di sini kita bisa lihat ya. Untuk penulisannya, apakah harus besar semua atau kecil semua katanya? Left. Nah, untuk pengejanya, untuk katanya tidak berpengaruh ya. Kamu mau nulis huruf kecil, kamu mau huruf besar, ya tidak masalah karena dia tidak merupakan case sensitive. Ya. Nah, di sini contohnya adalah sama dengan left kurung buka tanda kutip ya. Contohnya adalah saya mahasiswa STEMIK Bani Saleh, koma kutip lagi koma 4 ya. Nah, di sini artinya apa? Nah, di sini artinya adalah kita terpacu kepada ya sembarang alamat sel. Jadi kalian bisa nuliskan di alamat sel manapun karena tidak berreferensi kepada alamat sel, tapi dia berreferensi kepada teks. Nah, kalau kita jalankan, maka hasilnya adalah akan menjadi saya. Ya. Nah, kita lihat left ya, kita ambil 4 digit dari sebelah kiri, ya, maka hasilnya adalah saya. Oke, mari kita akan coba buktikan di Excel-nya. Kita nulis di sembarang alamat sel ya, karena tidak berpatokan pada alamat sel. Misalnya di sini saya tulis sama dengan F, ya, kurung buka. Ya. Bentar, saya besarkan dulu. Oke, ya, sama dengan ya, F.
kita masukin teksnya, ya. Saya mahasiswa teknik misalnya. Ya. Nah, untuk separator atau pemisah di antara fungsi satu dengan fungsi yang lain, ya. Nah, kebetulan di sini saya menggunakan separator titik koma, ya. Maka kita harus menggunakan separatornya adalah titik koma. Ya. Kemudian, ya, tadi berapa? 4 ya. Kita akan ngambil 4 digit dari sebelah kiri. Oke, kurung tutup. Kalau sudah, kita tekan tombol enter. Apa nih? Oh iya, kenapa bisa seperti ini? We want a typo. Wah, ini hati-hati ya. Jadi kita perbaiki ya. Sini kurang kutip. Oke. Kemudian klik tombol enter. Hasilnya adalah saya. Ya. Oke. Bisa ya, saya yakin ini sangat mudah sekali ya, bisa kalian pelajari. Ya, ini adalah sampel ya, dengan tidak berpatokan kepada alumasa, tapi berpatokan kepada string text ataupun teks. Ya. Oke, kita lanjut ke fungsi teks berikutnya, yaitu adalah fungsi teks right. Right itu kalian juga mungkin sudah paham, kanan artinya. Berarti adalah sebuah fungsi yang digunakan untuk mengambil sebagian karakter dari sebelah kanan. Ya. Sebetulnya sama saja dengan fungsi text left ya, text number karakter, cuman yang beda fungsinya saja, sama dengan right, menentukan teks ya atau alamat sel, ya, koma atau titik koma di sini menandakan karakter, kemudian number. Nah, baik. Ini yang kata live sama kaitnya itu kalau buat di kerjaan gunanya buat apa ya Pak? Gimana? Yang left sama right ini? Oh, iya. Sangat berfungsi sekali. Nanti kita akan explore lebih lanjut ya. Kita akan explore lebih lanjut karena kita akan mencari beberapa kriteria ya, pengambilan sebelah kiri, sebelah kanan, dan mid. Nanti kita akan explore lebih lanjut ya. Oke. Oke Pak. Ya. Kita akan lanjutkan fungsi teks selanjutnya adalah right ya. Tadi sudah saya jelaskan ya. Baik, kita akan coba contohkan di sini. Saja di sini fungsinya adalah right. Jadi 5 ya. Nah itu ya, kalau kita ngambil sebelah kanan ya, dari kata yang sama, saya mahasiswa STEM Saleh, maka hasilnya adalah salah. Kemudian ya, fungsi teks selanjutnya ya, itu adalah fungsi teks mid ya. Mid ini adalah suatu fungsi teks ya yang digunakan untuk mengambil karakter ya, mulai dari posisi yang spesifik. Nah, fungsi mid ini ada satu tambahan fungsi ya. Kalau misalnya fungsi left itu adalah sama dengan fungsi right ya, teks tambah karakter. Cuman mid di sini ada satu tambahan, yaitu adalah star number ya. Sama dengan mid
ya, pembuka teks atau alamat sel, kemudian start number, kemudian number karakter. Ya. Nah, teks di sini merupakan string teks ya, sama seperti tadi. Nah, start number ini adalah posisi awal atau pertama dari karakter yang akan kita ambil. Ya, seperti itu. Nah, misalnya ya, dari kata ya Stemik Bani Saleh ya, saya hanya ambil kata Bani ya. Nah, bagaimana caranya? Caranya adalah sama dengan mid ya, kita masukkan string teksnya ya, koma 7. Nah, di sini 7 itu maksudnya apa? 7 di sini adalah menandakan mulai dari digit yang kita ambil, yaitu adalah digit yang ke-7 ya. Nah, kalau kita perhatikan digit yang ke-7 adalah dimulai dari huruf B ya. Kemudian koma 4. 4 selanjutnya adalah setelah itu kita ambil 4 digit ya. Nah, maka akan menghasilkan kata Bani. Mari kita coba buktikan. Sama dengan it, ya, membuka teksnya tadi adalah stem misalnya. Kemudian ya, kita mulai dari ya, digit yang ke-7 ya. Kemudian hasilnya seperti ini. Oke. Nah, ketiga fungsi ini ya, tadi sudah saya jelaskan, dia tidak berpatokan kepada alamat sel. Nah, sekarang bagaimana caranya kita berpatokan kepada alamat sel? Nah, ini sedikit beda ya. Nah, ini kita coba misalnya ada sebuah kalimat ya. Sini ada Stemik Bani Saleh memiliki 5 buah prodi, ada sistem informasi, kemudian teknik informatika, manajemen informatika, ya, komputerisasi akuntansi, dan teknik komputer. Ya. Oke, baik. Nah, misalnya kita akan bereferensi kepada alamat sel. Ya, kita perhatikan. Misalnya dari kata sistem informasi, ya, saya ingin mengambil kata informasi. Berarti kita menggunakan fungsi apa? Fungsi text, type ya, sama dengan ya, type ya. Ya. Kemudian kita klik saja alamat selnya. Ya. Kemudian kira-kira berapa digit yang kita ambil ya? 9 ya. Seperti itu. Nah, ini adalah merupakan contoh ya, menggunakan alamat sel ya, atau menggunakan teks ya. Baik ya. Kita akan lanjutkan lagi ya. Nah, kemudian dari kata teknik informatika ya, kita ingin ambil kata teknik ya dengan menggunakan fungsi apa kira-kira? Dengan fungsi text. Left ya, betul. Menggunakan left ya. Membuka ya, kemudian alamat selnya kita klik ya. Kemudian kita masukkan berapa digit ya teknik ya? 6 ya, 6 digit. Kemudian ya, dari kata manajemen informatika ya, misalnya kita ingin mengambil kata info. Nah, ini bagaimana caranya? Ya. Jadi dengan menggunakan fungsi meet ya, sama dengan meet ya. Nah, ya. Klik alamat selnya. Nah, kemudian kita mulai dari start number, mulai dari digit ke berapa tuh? I-nya ya. Berapa? 10. 10. Oke, 10. Berapa digit yang kita ambil? Dari kata info, berarti 4 ya. 4. Baik. 4? Benar nggak seperti ini?
Coba kita cek. Di 5. 5. Ada spasinya ya Pak itu ya Pak ya? Iya, ada spasinya itu. Berarti kita 5 ya. Oh, spasinya kehitung, Pak. Ya, jadi Iya dihitung. tetap dihitung ya. Ketika kita menggunakan fungsi teks ya, spasi tetap dihitung. Ya. Oke. Oke, Pak. Dari kata komputerisasi akuntansi, misalnya kita ambil dari kata akun ya, sama dengan fungsi teks meet ya, sama dengan ini membuka komputerisasi akuntansi ya. Oke, kita ngambil kata akun ya, mulai dari digit yang keberapa? 10, 11 ya. 13. 13 ke 14. Oke, kita coba ya, nggak apa-apa. Kita ngambil kata akun 5. 11, Pak, 15. 15, Pak. Akun. Berarti dari mulai digit yang keberapa? Mulai dari digit yang ke-14. Ya. Oke. Nah, kemudian terakhir ya, teknik komputer. Nah, kira-kira kita akan ambil dari sebelah kanan komputer. Kanan, baik. Kemudian kita ambil dari sebelah kanan. Komputer itu berapa digit ya? 3, 6, 8 ya. 8 digit ya. Oke. Baik ya. Pak. Ya. Itu yang komputerisasi bukannya 13, terus ke apa? Spasinya jadi 14. Seharusnya mana? dari yang nomor 8 itu, Pak. Seharusnya bukannya 15, Pak. Oke. Seharusnya bukan 15. Mulai dari digit yang ke-15. Iya. Dihitung 15. 15. Ya. Itu bukannya nggak ada spasinya ya Pak ya? Itu ada spasinya nggak Pak? Yang nomor Itu ada 8. spasinya, Pak. Nomor 8. Oke, kita coba amati ya. Nah, mulai dari digit yang ke-14. Kira-kira ada spasinya atau tidak itu? Ya. Tidak. Nggak kelihatan ya. Kalau di saya memang Iya, nggak ada Pak. spasinya. Ya. Coba kalau saya ini kasih spasi, dia akan berubah. Iya, Pak, nggak Kalau kelihatan. jadi aku, ya. Jadi itu Iya, ya. Pak. Jadi kita harus sesuaikan dengan digit. Baik, kita akan coba ke materi selanjutnya, yaitu adalah nah, ini ya, fungsi logical if ya. Nah, fungsi nah, kita sudah tahu atau mungkin kita mempelajari fungsi if ya. If ini adalah digunakan untuk selection atau menyeleksi suatu kondisi. Syaratnya apa? Kalau satu bisa kita seleksi atau tidak? Ya, minimal ketika kita menggunakan fungsi if ini adalah ada 2 buah condition. Ya, kalau satu namanya bukan seleksi ya. Minimal ada 2 buah kondisi yang ingin kita cari. Ya. Nah, di sini ada beberapa requirement atau ketentuan-ketentuan. Jika kondisi bernilai benar, maka statement pertama yang dikerjakan. Kemudian sebaliknya, jika kondisi bernilai salah, maka pertanyaan 2 yang dikerjakan. Ya. Oke, bagaimana menggunakan fungsi if ini? Ya. Fungsi if ini ya sama dengan if ya, kurung buka logical test and then value if true and then value false ya. Nah, logical test ini adalah suatu kondisi yang harus bertipe logik ya. Jadi artinya adalah sebelum kamu menentukan ya rumusnya benar atau salah ya, kamu harus tahu dulu kondisi ini kira-kira nanti outputnya bernilai benar atau salah ya dari logical test ini ya. Oke. Baik, kita akan coba contoh di sini
ya. Sama dengan if ya, kurung buka. Apakah 5 ini adalah lebih besar daripada 2? Ya. Nah, dari logical test ini mungkin teman-teman sudah tahu ya, kira-kira hasilnya pasti apa. Untuk logical test ini bernilai benar. Kenapa bernilai benar? Ya karena memang 5 ini adalah lebih besar daripada 2. Nah, kalau logical test ini bernilai benar, maka nanti dia akan mencetak kata oke. Oke, di sini maksudnya adalah value if true. Nah, value if true ini adalah silakan kamu boleh mengedit atau menulis apa saja, misalnya dengan sebuah kata statement ini adalah bernilai benar, ya, atau value if false adalah statement ini bernilai salah. Ya. Nah, nanti kalau kita jalankan di sembarang alamat sel, maka hasilnya adalah oke. Kemudian kita lihat di contoh yang kedua, ya, yaitu adalah sama dengan if kurung buka, apakah 5 ini adalah kurang dari 2? Ya. Benar atau salah? Ya. Apakah 5 ini kurang dari 2? Ya, karena statement ini adalah bernilai salah, ya, maka ya jawabannya adalah karena di sini sebuah katanya ditulis nggak apa itu, maka hasilnya adalah benar. Baik, kita coba ya praktekkan ya untuk ya, fungsi if ini. Sama dengan ya if ya. Nah, di sini ya kita sebenarnya tidak harus menghafalkan sebuah rumus ya. Di situ di bawahnya sudah ada panduan, sudah ada guide ya. Jadi rumusnya seperti ini, logical test, value if true, and then value if false. Ya. Nah, tadi kita bisa lihat di sini ya, apakah 5 ini adalah lebih besar daripada 2. Ya. Kalau dia bernilai benar, maka kita isikan dengan sebuah kata tadi apa? Oke. Kemudian Nggak oke tuh. ya, kalau dia tidak alias false ya, salah hasilnya maka nggak oke. Karena di sini kita bisa lihat hasilnya adalah benar, maka hasilnya adalah kita tarik aja ke bawah, ya, kita edit, ya, kita rubah logical testnya. Ya. Nah, dari sini kan kita sudah lihat ya bahwa logical test ini adalah bernilai salah. Apakah 5 ini adalah lebih kecil daripada 2? Karena jawabannya adalah false, maka dia akan mencetak enggak. Gitu. Oke. Baik. Nah, selanjutnya di sini ya kita coba latihan. Ya. Mungkin teman-teman sudah ada yang tahu jawabannya seperti apa. Ya. Diketahui ada sebuah jenis kelamin, ya, L, P, A, S, C, dan D. Nah, kita akan isikan kolom keterangan dengan jika jenis kelaminnya adalah L, maka keterangannya adalah laki-laki. Nah, kemudian bagaimana jenis kelamin perempuan, maka keterangannya diisi dengan perempuan. Nah, selain itu kita isi dengan apa? Selain itu kita isi dengan unknown gender. Kira-kira teman-teman rumusnya seperti apa ya? Silakan, ada yang mau mengisi, kira-kira rumusnya seperti apa untuk yang jenis kelamin dengan menggunakan fungsi logical if. Silakan teman-teman, mungkin ada yang mau membantu saya untuk mengisi rumus tersebut. Ya, saya ulangi lagi. If. Ya, oke. Gimana rumusnya? Sama dengan if. Ya. If kurung buka. Iya.
5 lebih besar dari 2. Bukan yang itu, yang ini, yang laki-laki perempuan. Yang ini, jenis kelamin. Yang jenis kelamin. If Ya. Oke, saya ulangi lagi ya. Saya ulangi lagi clue-nya, petunjuknya. Ya. Di sini ada sebuah kolom keterangan kosong. Nah, di sini kita akan isikan jika jenis kelaminnya adalah L, di situ kan ada L ya, maka keterangan diisi dengan laki-laki. Nah, kemudian jika kita jenis kelaminnya perempuan, maka jenis kelaminnya P, maka diisi keterangannya dengan perempuan. Nah, selain itu kita akan isikan dengan unknown gender. Kenapa unknown gender? Maka jenis kelaminnya A kan nggak ada ya. Nah, makanya kita definisikan bahwa selain L dan P itu adalah unknown gender. Bagaimana teman-teman, mungkin ada yang bisa bantu saya untuk mengisikan rumus tersebut? yang tadi logika. If, ya, gimana rumusnya? If Ya, emang ya silakan. Ada yang bisa bantu? Mungkin silakan teman-teman. itu Pak, 10 Iya. lebih besar. Kenapa? 10 lebih besar daripada 5. 10 lebih besar daripada 5. Logika Oke. tesnya Pak. Logical test ya? Ya. Mm-mm. Gimana? 10 lebih besar dari 5, titik koma, laki-laki, titik koma, bukan laki-laki. Gimana kira-kira, benar nggak? Ayo teman-teman yang lain mungkin ada yang bisa jawab. Ya. Di sini adalah clue-nya, kamu harus berpatokan kepada alamat sel. Ya. Nah, untuk L dan P kamu lihat di situ alamat sel yang keberapa. Ya. Misalnya kita kasih isi dulu yang alamat sel yang B4. Ya. Gimana kira-kira rumusnya? Mungkin teman-teman yang lain bisa membantu. Teman-teman yang lain, silakan. Ada yang bisa bantu jawab? Ya. Kalau jenis kelaminnya L, maka keterangannya laki-laki. Jenis kelaminnya P, keterangannya perempuan. Selain itu adalah unknown gender. Gimana kira-kira bentuk rumusnya? Oke, baik. Ya, kita jawab bersama-sama ya, teman-teman. Oke. Nah, di sini kita kondisikan, ya. Nah, kita berpatokan kepada alamat sel. Nah, logical testnya itu adalah ya, if B4. Nah, sekarang kalau kita lihat B4 itu diisi dengan huruf apa? L kan ya? Ya. If Ya, Pak. B4 ya sama dengan L, ya kan? Kalau di dalam alamat selnya berisikan L, ya, maka ya itu adalah keterangannya laki-laki. Nah, kemudian kita seleksi lagi, ya, if, ya, kurung buka, ya, B4, ya, sama dengan, ya, P, ya, maka kalau P itu diisi dengan apa tadi keterangannya? Perempuan. Ya, Perempuan. ya perempuan. Nah, selain itu kita isikan dengan unknown gender. Wah, masih ada salah nih. Kira-kira salahnya di mana? Unknown gender. Kira-kira salahnya di mana nih? Nah, ini kesalahannya adalah di separator. Oke. Nah, jadi kita bisa lihat, ya, kenapa kok di statement terakhir di unknown gender tidak kasih selection if lagi, ya? Karena ketika terakhir ada selection if, maka ada kondisi lagi setelah itu, ya. Jadi kamu tidak perlu pada kondisi akhir itu tidak harus menggunakan if.
Nah, jadi pertanyaannya adalah apakah bisa terakhir kita kasih if? Bisa jawabannya, cuman pemborosan memori ya, tidak efisien. Jadi karena kondisinya adalah kita hanya menyeleksi L dan P, selain itu adalah unknown gender. Baik, ya, kita coba perhatikan ya, hasilnya. Yang kita seleksi itu adalah hanya laki-laki dan perempuan. Selain itu adalah unknown gender. Ya. Oke, baik. Kita akan lanjutkan ke fungsi logical if selanjutnya. Ya. Nah, di sini saya ada beberapa soal yang kita akan coba bahas bersama-sama. Ya. Kebetulan ini adalah case-nya adalah di kampus. Ya. Dari sebuah NPM, ya, nanti kita akan buat kodifikasi. Ya, dari NPM itu nanti kita akan isikan angkatan, kita bisa isikan jurusan, nomor urut, ya, nilai akhir, ya, kemudian dan ya. Nah, untuk angkatan di sini, ya, clue-nya apa? Clue-nya adalah kita akan menggunakan fungsi mix, fungsi gabungan antara fungsi text dan fungsi if, ya. Nah, teman-teman bisa lihat di sini, ya, ada sebuah NPM 438870 07190001, ya. Nah, kita bisa lihat di sini, ya. Dari NPM ini nanti kita bisa isi angkatan, jurusan, nomor urut dan lain sebagainya, ya. Nah, di sini ada petunjuknya, ya. Kita akan isi angkatan. Nah, kita akan bereferensi kepada NPM. Jika digit ke-9 dan ke-10-nya adalah 19, oh berarti mahasiswa itu adalah angkatannya adalah tahun 2019. Ya. Dengan digit yang sama, 18 akan angkatan 2018, 17 angkatannya 2017, kemudian 16 adalah angkatannya 2016, dan 15 adalah angkatannya 2015. Nah, silakan teman-teman menggunakan fungsi gabungan antara fungsi text dengan fungsi if. Kira-kira bentuk rumusnya seperti apa ya teman-teman? Ada yang mungkin bisa bantu saya untuk menemukan angkatan? Silakan teman-teman. Ya. Ada yang membantu saya mungkin silakan untuk bentuk rumusnya seperti apa, atau diketikkan dulu, saya tunggu 5 menit ya untuk menjawab angkatan. Silakan. Ayo teman-teman, ada yang bisa bantu saya untuk mencari angkatan? Ya. Jadi kita menggunakan fungsi gabungan antara fungsi text dan fungsi if. Kira-kira kalau menggunakan fungsi teks apa yang kita kombinasikan dengan fungsi if? Apa kira-kira teman-teman? Untuk mencari angkatan. Meet, Pak. Meet. Oke. Gimana kira-kira bentuk rumusnya? Ada bisa bantu saya kira-kira? Ya. Nah, di sini NPM ini ada 14 digit, ya. Nah, kita akan cari mulai dari digit ke-9 dan ke-10 untuk menentukan angkatan. Kira-kira yang bisa bantu teman-teman? Ayo, nggak apa-apa ditulis dulu, nanti mungkin kita sama-sama mengerjakan. Ya. Ayo teman-teman, kita ada yang bisa bantu saya mungkin?